Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dengan saya lagi, Neng Eva. Gimana kabarnya, sahabat hikmah semuanya hari ini? Yang soleh dan solehah, yang baik hatinya, yang cantik dan yang ganteng, yang tidak sombong, rajin menabung, serta rajin sedekah. Semoga hari ini sehat-sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga kita semuanya mendapatkan kucuran rahmat, keberkahan, dan keridhoannya, serta mendapat syafaat baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baik ketika di dunia maupun di akhirat kelak. Amin, 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 ya robbal alamin. Baik sahabat hikmah semuanya, sebelumnya saya akan mengingatkan bahwa video konten YouTube ini dibuat untuk umum dan bagi siapa saja yang mau mengambil pelajaran, manfaat, serta hikmah di dalamnya, serta untuk pertumbuhan dan perkembangan jiwa kita setiap harinya. Jadi semangat terus belajar berbenah jiwa, menata hati, membeningkan hati dalam rangka ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga video konten YouTube ini dibuat tidak untuk menyinggung hati siapapun dan tidak untuk merendahkan siapapun. Justru sebaliknya, di sini kita belajar berbenah jiwa, belajar bertauhid, belajar mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, belajar spiritualitas Islami. Spiritualitas Islami yang tertinggi adalah ilmu tasawuf ya. Tentunya ilmu tasawuf yang ilmunya ada sambungan kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya syariat, torikot, hakikat, makrifatnya dijalankan semuanya. Tidak hanya zikir saja, tidak hanya zikir siri saja, tetapi sholat 5 waktu, sholat sunnah, puasa di bulan Ramadan, puasa sunnah, sholat sunnah, ngaji Quran, zikir, wirid, semuanya kebaikan kita kerjakan. Walaupun misalkan memang tidak ada yang sempurna ya, tidak, maksudnya tetap ada aja yang hari ini dikerjakan, besok ada yang tidak misalkan, tapi tetap dalam setiap hari itu ada wajib dan sudah dikerjakan dan istiqomah, walaupun mungkin rangkaian ibadah sunnahnya itu beraneka ragam, yang kita lakukan itu tidak harus ini gitu ya, gonta-ganti, misalkan seminggu ini misalkan duha terus misalkan, tapi minggu depan tahajud terus gitu, walaupun misalkan belum istiqomah tapi kan ada sunahnya, tapi lebih baik ya semuanya dikerjakan, itu yang lebih bagus ya. Amin ya. Nah, baik sahabat hikmah semuanya, kali ini kita bahas masih tentang tanda-tanda energi dzikir telah masuk tahap selanjutnya ya. Nah, sebelumnya itu saya sudah membuat video tapi langsung ke yang lebih tinggi gitu, tapi ternyata ada yang kelewat gitu. Pas saya ingat, oh iya ternyata yang ini belum dibahas, padahal ini yang pertengahan gitu. Nah, makanya sekarang kita bahas setelah tanda-tanda energi dzikir telah masuk, seperti tangan memutar tasbih, terus berzikir dengan sendirinya, timbulnya anak hati atau suara anak hati yang berzikir, yang merdu, yang detak jantungnya seperti beriramanya, itu kita ngobrol pun tetap tetap ada gitu kan. Nah, itulah istimewanya ya kalau energi zikir telah masuk. Ada juga yang seperti ada eh, seperti ada angin kecil masuk secara lembut ke dada gitu. Nah, itu ada dua, tapi yang satu masih saya rahasiakan. Yang pertamanya yang sekarang saya bahas di online itu, yang baru saya bisa bahas di online itu, yaitu energi al-nafs al-mutmainah masuk ke dalam jiwa kita. Memang tujuannya memang zikir ya, memang biar kita tenang kan gitu. Tapi tujuan kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, juga ada kalau kita sudah semuanya itu, misalkan fase-fase tersebut yang dasar itu sudah pernah dialami gitu kan, bagi para salikin ataupun non salik yang akan menjadi calon salikin gitu. Nah, itu apa namanya,
tapi pasti memang ada, yang meloncat gitu. Ada misalkan saya, lengkap semua fase telah pernah dialami, ada juga yang beberapa fase baru dialami atau langsung misalkan ke mana gitu ya, itu orang kan beda-beda gitu, beda-beda, rezeki energi zikirnya itu beda-beda. Karena seperti kita mendapatkan rezeki uang, rezeki makanan, Allah pun memberikan kepada masing-masing kita kan berbeda-beda pula kan, begitu juga energi dzikirnya gitu. Nah, berikutnya adalah energi, tanda-tanda energi dzikir telah masuk adalah masuknya, batin kita ke alam antara. Jadi dzikir menembus alam antara, antara sadar dan tidak sadar, antara mimpi dan tidak mimpi, antara dimensi dunia dan dimensi, halus, dimensi lain gitu, alam lain gitu ya. Nah, cuman bedanya kalau kita sedang dzikir masuk ke alam antara itu, biasanya ditandai dengan, yang umum ya, yang umum biasanya para salikin mengalami gitu. Nah, itu biasanya mereka itu misalkan kita wirid di sini, tapi, tiba-tiba lihat di sebelah kanan kita atau di sebelah kiri kita atau di depan kita gitu, kalau misalkan di sajadah atau di tempat tidur gitu ya. Itu biasanya kita melihat di kanan atau di kiri atau di depan atau di belakang dimanapun, bagi para salikin tuh beda-beda. Kita bisa melihat, seperti melihat, mayat sendiri gitu. Nah, jadi kita itu melihat, "Loh kok saya mati?" Gitu. Tapi itu jasad kita mati terbaring gitu, meninggal meninggal dunia gitu, mohon maaf ya. Jadi kita melihat jasad kita itu mati, meninggal gitu, wafat gitu. Nah, itu artinya, ya memang tubuh jasad kita itu memang hakikatnya mati. Jadi yang hidup itu ya Allah gitu, Allah yang maha hidup. Makanya kita diberi hidup oleh Allah atau Allah menitipkan hidup atau Allah, eee, ibaratnya bersemayam di dalam hati kita agar kita menjadi hidup atau Allah itu meniupkan ruh kita, ke dalam diri kita sehingga kita menjadi hidup gitu. Itu tergantung ilmunya tingkat-tingkatan yang dipelajari ya. Tapi intinya di mana keyakinan kita kalau memang Allah meniupkan ruh ya udah di situ berarti makomnya. Kalau misalkan saya yakin dalam ayat kursi juga Allah Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah yang maha hidup. Berarti ya memang Allah lah yang hidup. Jasad kita mati ya udah berarti makomnya di situ ya. Itu terserah yang mana saja yang menjadi keyakinan kita. Intinya jasad kita mati ya memang jasad itu tanpa nyawa, tanpa ruh, tanpa Allah yang menghidupkan, tanpa Allah yang maha hidup, memang hakikatnya kita itu mati gitu, jasad ini mati. Makanya ketika zikir menembus alam antara, kita seperti melihat mayat kita sendiri. Itu artinya kita memang harus memfanakan diri. Bagaimana caranya memfanakan diri? Pertama-tama memfanakan diri yaitu mematikan hawa nafsu. Loh, kok bisa? Kalau nafsu mati berarti kita juga mati dong. Nah, ada pertanyaan seperti itu pasti ya. Nah, jadi begini, nafsu itu memang tidak akan pernah mati selama jasad kita masih terisi yang maha hidup di dalam gitu kan. Artinya masih bernyawa, masih memiliki ruh di dalam jasad tubuh kita. Tapi memfanakan diri di sini yang pertama-tama adalah mematikan ego, menghancurkan ego, egoisme, ambisius, amarah, nafsu kebinatangan. Jadi kita tenangkan gitu. Makanya wirid itu, zikir itu perlu untuk al-nafs al-mutmainah dulu. Kalau kita sudah bisa tenang, otomatis kan ego pun menurun, ambisi menurun, amarah menurun, ya kan? Nafsu-nafsu yang tidak baik juga kita menjadi tenang gitu. Jadi kita harus memfanakan diri itu yang pertama-tama adalah mematikan hawa nafsu, bukan mati yang sebenarnya, tapi artinya mematikan egoisme, mematikan selfisme, mematikan ambisi atau nafsu-nafsu yang tidak baik gitu. Jadi ujung-ujungnya kita bermujahadah, ujung-ujungnya ibadah batin ya karena makanya tasawuf itu ya memang membersihkan diri dari penyakit batin dan juga dari dosa lahir dan batin gitu salah satunya ya. Nah, kalau sudah begitu, ya itulah pesan kalau udah ada di sini nih, biasanya para salikin ya itu berarti memang udah tahap
berkelanjutan gitu. Jadi udah bagus kalau sudah sampai ada di fase ini gitu ya. Terus aja kadang-kadang kita melihat mayat sendiri dimandiin, terus, dibawa ke alam kubur gitu. Itu energi sebenarnya, itu energi gitu. Jadi energi zikir, yang menembus ke dalam batin kita atau mungkin energi zikir yang tertanam di dalam batin kita itu hijabnya tersingkap, sehingga memasuki alam antara melihat, jasad kita itu memang tiada gitu, atau misalkan mati atau meninggal gitu. Sehingga ya kita memang itu udah pesan dari Allah, itu udah tanda-tanda harus memfanakan diri. Pertama-tama mematikan ego dan mematikan hawa nafsu yang tidak baik. Ingat, mati di sini bukan mati yang sebenarnya kita mati, tapi ini versi batiniah. Nanti akan mengerti kalau misalkan ada yang di fase ini, lama-lama juga akan mengerti, ikuti saja dulu, kalau belum mengerti, iyain aja dulu, maksudnya ya inilah ilmu gitu kan, inilah ilmu. Tapi kalau misalkan, dekat sama saya pengen lebih ini lagi, ya nggak apa-apa, tanya aja gitu kan, nggak masalah. Karena memang ilmu seperti ini harusnya diajarkan itu, secara face to face gitu. Jadi, saling menatap, saling berhadapan gitu ya. Nah, itu saja dulu. Saya mohon maaf, wallahu a'lam bishawab. Saya mohon maaf kalau ada kekurangan dan kesalahan dalam menyampaikannya, karena saya hanya manusia biasa yang belajar dan terus belajar. Ambil baiknya dan buang buruknya, dan juga semoga bermanfaat. Minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang baik pandai mengambil hikmah. Sehat lahir dan batin is the best always.